Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lama tidak ngupload video. Kali ini kita mau nge-share info tentang cara pembuatan grip recurve di busur horsebow ya. Nah, ini yang pertama tentu teman-teman harus punya busurnya dulu. Oke. Selanjutnya siapkan, kita pakai lem epoksi merek Avian. Ini yang kode non sek ini SAG ya, bukan Sarjana Agama. Oke. Nah ini ada, jadi nanti kalau beli ini dapat dua, ada resin. Ini resinnya, ini hardenernya, jadi ini isinya. Nah untuk yang resin campurannya 3, ini campurannya 1, jadi 3:1. Terus untuk di bagian busur, di bagian mana yang harus dibuat handle. Nah ini kan ada aeropas dan otomatis jempol kita ada di bawah aeropas ini. Gini. Oke. Nah ini kita coret dulu. Misal jempol kita di sini, kita buat garis di bawah jempol. Oke. Nah, ini ada garis hitam. Dia dibuat tidak lurus, tapi dia apa ya? Ini agak turun ke bawah sedikit. Agar jadi di sini nanti ada space ini tidak boleh dikena resin, jadi di bawahnya. Kemudian berapa tinggi handle yang bagus, itu tergantung ukuran tangan teman-teman masing-masing. Yang jelas pada saat kita ngegrip, tangan tidak sampai tertekuk seperti ini, tapi dia akan membantu jempol menjadi lurus, menjadi erores. Karena kalau kita tekuk, otomatis kadang kita nggak rasa ini main ke atas ya. Tapi kalau ada tambahan, dia akan gini. Oke. Nah, ya selanjutnya kita campur bahan dulu. Oke, ini kita ambil satu. Ini ambil tempat untuk nyampur. Dua. Nah, 3. Oke. Jadi resep ini nggak boleh dipakai kalau buat kue karena beda. Oke. Nah, resin kita sudah ambil 3 kali. Resin hardener kita ambil 1 kali perbandingannya ya. Hardenernya 1. Nah, setelah itu kita campur, diaduk supaya rata. Ini nanti setelah diaduk biarkan dulu sekitar 3 menit lah, supaya dia tidak terlalu cair dan ditempel di bagian handle. Ini bisa digunakan juga untuk teman-teman yang mau pengen nambah grip recurve-nya, standar bow atau recurve, mau diganjal supaya agak tinggi dikit, boleh pakai ini resin ini murah meriah. Oke.
Nah, kita aduk kurang lebih 1 menit. Nah, ini sudah kita aduk. Jangan lupa siapkan air. Timbanya tidak mesti yang hijau, bisa merah, bisa hitam ya. Nah, ini air ini fungsinya untuk membasahi tangan supaya ketika kita pasang nanti di bagian handle, kita mau ngebentuk itu nggak lengket di jari, karena kalau langsung megang tanpa tangannya basah terlebih dahulu, maka lem akan nempel di tangan kita. Nah, ini ada dua versi. Kemarin kita buat, kalau full mau buat di atas cekungan di atas juga boleh. Fungsinya apa? Ketika kita ngegrip seperti ini, lepas, minimal tangan tersangkut di atas bagian cekungan atas ya. Nah, tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Oke. Nah, teman-teman kalau mau nanti misalnya begitu pakai handle recurve kurang nyaman, mau kembalikan ke model standarnya gampang. Jadi lilit di bagian busur, boleh lilit pakai ini yang karet handle yang biasa dipanasi dan akan mengkerut sendiri. Nah, nanti kalau sudah bosan nggak mau pakai handle recurve, kembali ke model semula, tinggal robek aja yang bagian itu, bagian pelapis dalamnya yang karet itu. Oke. Nah, kita tempel. Ini langsung ambil banyak ya. Cukup, ini kita bentuk dulu. Jadi garis cekungan tadi ini ke bawah, dia pas di situ. Dari situ kita buat ke bawah sini. Ya, sudah kelihatan. Nah, fungsi coretan ini juga nanti ini kita buat tambahan epoksi di bagian bawah sini sedikit untuk tempat dudukan jempol, tapi khawatir nanti ada lagi yang permasalahkan. Tapi sebenarnya ini kita kasih pencerahan bahwa rest jempol itu beda dengan aero rest, karena aero rest fungsinya untuk dudukan aero, sementara ini hanya untuk dudukan jempolnya saja ya. Nah, selama aero duduk di atas jempol, maka seharusnya no problem, gak ada masalah ya. Justru kenapa kita buat seperti ini, supaya dudukan jempol kita itu lebih konsisten ya. Nah, ini juga insya Allah akan membantu teman-teman tidak merubah grip, tidak merubah posisi jempol, dan kalau nge-grip lagi itu sudah tidak pindah-pindah posisi ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa ngebantu teman-teman jauh lebih meningkat akurasi tembakannya ya. Oke, kita tambahin lagi karena ini masih kurang. Tambah sisanya. Bersihkan dulu. Oke. Ini matiin drone selfie.
Tahu suaranya selfie kan? Enggak. Bikin video. Ini diupload di YouTube. YouTube yang sudah tenggelam. Baru sih mau ngupload. Oke. Sampai baunya setting. Dulu kalian kan lagi air dulu. Air. Tambah. Tuh. Wah, hafal dulu. Satu. Wah. Awas nak. Di sini anak sini. Sini, masuk sini. Kalian. Yuk. Hai. Hai teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Jangan. Ini dia sebagai anak. Nanti dia. Tuh sini. Bio. Ini untuk proses pengeringannya kurang lebih setengah hari lah untuk yang lebih bagusnya ya. Nah, tapi sambil nunggu ngering itu ini harus dijaga karena kalau dia masih kental kadang dia sudah dibentuk turun lagi, jadi dia harus pencet-pencet lagi kembali ke posisinya. Ini kasih goyang nak. Jangan digoyangkan ya. Jangan dong. Loh, dia mana? Aduh. Oh ya. Nah, sekarang kita basahi tangan kiri untuk mengukur bagian handle itu pas atau tidak. Hai. Iya. Jadi ganggu. Jangan dong. Jangan. Di sini anak. Iya, di sini anak sebelah kanan. Sambil. Jangan. Hai dia nak ganggu kucing. No, bukan yang itu, bukan untuk itu, bukan mainan air ini nak, Sampai balik. bukan slime ini ya. Lanjut. Oke, jadi ini sudah kelihatan ya. Jadi dia tidak terlalu parah ke atas juga. Ini tingginya kurang lebih 1,5 cm dari sini, kemudian turun ke bagian sini. Ini sampel aja, nanti teman-teman bisa tambahin cekungan juga di sini kalau mau untuk nahan jari atasnya. Tapi tanpa itu juga nggak masalah. Ini dirapikan. Nanti setelah dia kering kita bentuk ulang lagi pakai amplas untuk menghaluskan. Oke, ini sudah selesai. Ini kita tinggal nunggu kering dan
melihat bagaimana prosesnya nanti setelah kering dan kita amplas lagi untuk membentuk betul-betul harus pas dengan jari kita. Jadi jangan sampai grip ini menyakiti tangan kita. Intinya pada saat kita menggenggam, yang berfungsi itu ini nih, untuk menekan bagian ini, pivot. Oke. Selamat teman-teman, silahkan mencoba. Nanti videonya tetap kita akan lanjut lagi untuk yang sudah kering dan yang sudah jadi. Thank you. Oke, ini hasil dari pembuatan grip, penambahan grip model recurve ke horsebow. Nah, penampakannya ini dari atas, di bagian sini ini jauh lebih lebar di bawah ya, supaya karena fungsi grip kita mau ngedorong pakai ini. Nah, jadi oke. Nah, ini setelah kering, teman-teman tes dulu di tangannya masing-masing. Kalau memang dia masih ada yang ngeganjel, kurang pas, ini bisa diamplas. Pakai amplas kasar terlebih dahulu. Nah, ini kalau mau dirapikan juga sama, diamplas saja. Tapi kalau memang posisinya dia sudah pas, udah nggak usah dirubah-rubah, tinggal pasang grip, udah bisa pakai. Oke, kita coba pasang grip. Ini sisa nih bekas pasang grip. Bilang apa, Hana? Grip. Bilang grip. Grip. Mudah-mudahan cukup. Grip. Grip. Lucu. Mana kakak dulu? Mana kakak dulu? Ada. Di kamar. Ya, di kamar. Cat. Apa? Kena deh. Nani? Dua. Ya. 6. One. Apa ini? Dia? Iya. Apa ini gripnya kurang dikit, ini kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini setelah dibungkus. Ini kelihatan ya. Jadi hampir di bagian tengah handle, ini tengahnya nih, di tengahnya handle. Nah, dia kita ini tengahnya, kita maju dikit. Jadi jangan buat grip justru di bagian pas di bawah aeropas. Nah, itu salah. Karena di bawah aeropas itu posisinya ini space. Nah, ini sudah nyaman dan pas sekali.
gerik tinggal ini aja. Jadi dia begitu terlempar busur akan nyangkut di sini dan dia jatuh. Oke, itu tutorial yang kita buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau selama ini kita jarang ngepost karena memang kurang bisa dapat waktu yang pas untuk ngerekam, ngedit, ngeposting ya. Padahal banyak sebenarnya yang kita ingin share ke teman-teman. Kita ingin membuat Panahan ini menjadi beredukasi ya, memiliki nilai plus. Jangan kemudian Panahan ini kita hanya modal apa ya, sering saya katakan teman-teman jangan mengandalkan otodidak dalam Panahan, karena ketika kita mengandalkan otodidak sama saja kalau kita tidak ada gairah untuk mencari ilmu, kita tidak ada gairah untuk berguru, sehingga khawatirnya ke depan kalaupun Allah menitipkan kehebatan memanah ke kita, jangan sampai kita jadi sombong kemudian kita merasa paling wah bisa memanah tanpa guru sekalipun ya. Oke, itu aja yang bisa kita share. Semoga bermanfaat. Tetap memanah teman-teman semua. Andi Hamna juga memanah ya. Ya. Assalamualaikum. Love you. Wahibbuka fillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.